Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, pada video kali ini bapak akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Namun sebelum itu, kita berdoa dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan dan diberikan pemahaman yang baik serta ilmu yang bermanfaat. Yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah teladan Nabi Zakaria alaihissalam. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam. Sekarang kita lanjutkan kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah Rasul Allah yang diutus kepada kaum Bani Israel. Nama lengkap beliau adalah Zakaria bin Berkhiyah. Pada masa itu, kaum Bani Israel mulai meninggalkan ajaran Taurat dan Zabur yang diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Mereka membangkang terhadap perintah Allah, menyembah berhala, dan banyak melakukan kemaksiatan. Menghadapi kaumnya yang membangkang, Nabi Zakaria alaihissalam berdakwah dengan berani. Beliau mengajak Bani Israel untuk meninggalkan berhala dan kembali melaksanakan ajaran Taurat dan Zabur. Namun, kaum Bani Israel justru melawan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Mereka mengancam akan membunuh Nabi Zakaria alaihissalam jika tetap melanjutkan dakwanya. Nabi Zakaria alaihissalam ingin sekali memiliki keturunan. Beliau pun berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Waktu itu usia Nabi Zakaria alaihissalam sudah 120 tahun, sedangkan usia istrinya 100 tahun. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam sehingga membuat pasangan suami istri ini bahagia. Namun ada peristiwa aneh yang menjadi tanda kehamilan istrinya, yakni Nabi Zakaria alaihissalam tidak dapat berbicara selama 3 hari 3 malam. Padahal waktu itu beliau dalam keadaan sehat. Itulah tanda yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala atas diberikannya keturunan kepada Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah lama sangat menginginkan seorang anak. Hingga pada usia 120 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Istri Nabi Zakaria alaihissalam melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yahya. Nama ini merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kelahiran Yahya, Nabi Zakaria alaihissalam tidak khawatir lagi terhadap kaumnya karena nanti akan ada yang melanjutkan dakwanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Yahya menjadi seorang rasul.
Bersama ayahnya, Yahya menyampaikan dakwah ke Bani Israel. Mereka mengajak Bani Israel untuk kembali kepada ajaran Taurat dan Zabur. Keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang pertama, berani menegakkan kebenaran. Keberanian Nabi Zakaria alaihissalam ditunjukkan ketika menghadapi pembangkang dari kaum Bani Israel yang dibantu kekaisaran Romawi. Nabi Zakaria alaihissalam berani dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang Allah berikan kepadanya, mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Meskipun berdakwah sendiri, Nabi Zakaria tidak takut terhadap ancaman mereka. Beliau meyakini kebenaran ajaran Allah yang pasti akan menang melawan kebatilan. Yang kedua, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak terdapat keajaiban di dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Di antaranya adalah kelahiran Maryam dan Yahya. Keduanya lahir saat orang tua mereka sudah lanjut usia. Semua itu berkat doa yang sungguh-sungguh ditujukan hanya kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah. Setiap selesai sholat fardu, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Mintalah sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga dengan video ini membantu anak-anak bapak belajar di rumah. Dan pesan bapak untuk terus semangat dalam belajar dan terus jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat virus ini, agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, belajar seperti biasa di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.